Tentang apa yang kamu tanyakan, Sebagai contoh, ketika kamu memanggil seseorang, "Oh Tuhan," seperti ayah, apakah ya dia Tuhan juga sepenuhnya? Yesus Saya sedang berbicara tentang ayah. dan juga ayah. Baiklah, berhenti di Tidak, sini. berhenti dulu dan biarkan saya menyelesaikan. Saya hanya menjelaskan pemahaman Namun ini saya. bukanlah sesuatu yang kita bisa temui sama Maaf. sekali. Jadi mari kita pindah ke topik berikutnya. Kita tidak akan berpindah ke hal lain. Kita tidak pernah sampai ke Taurat. Mana yang lebih penting? Mengenal Tuhan atau mengenal Taurat? Darah Yesus adalah yang Baiklah, mari kita terpenting. bicara tentang darah di ayat ini. Jadi ketika ayah disebut Tuhan, untuk memastikan sekali lagi, apakah kamu percaya bahwa ayah adalah Tuhan sepenuhnya? Tuhan yang satu dan sepenuhnya? Ya atau tidak? Ini adalah topik yang tidak relevan. Kita tidak akan pernah sepakat tentang Maaf, itu. kamu wanita yang jujur. Dan saya ingin mempercayai itu. Jadi ketika Yohanes menggambarkan ayah, saya tidak akan kembali kemanapun. Inilah ayat yang akan saya pahami dari kalian, orang Kristen. Orang-orang Kristen sepertimu memiliki banyak hal untuk mengajari kami tentang Tuhanmu, jadi mari kita bahas itu. Apakah ayah adalah Tuhan yang sepenuhnya dan Tuhan yang satu, atau dia adalah bagian dari Tuhan, seperempat Tuhan, atau Tidak sepertiga ada dari Tuhan? itu. Saya sedang berbicara dengannya. Apakah kamu bertanya padaku, baiklah, Apakah ayah adalah Tuhan yang sepenuhnya utuh? Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu Saya tidak Tuhan. bertanya tentang itu. Biarkan saya jelaskan kepadamu. Jadi kamu punya ayah, kamu punya Roh Kudus, dan kamu punya anak. Sekarang saya mengatakan bahwa kamu percaya bahwa semuanya adalah Tuhan yang satu. Apakah itu benar? Apakah itu benar? Baiklah, jika kamu percaya bahwa semuanya adalah Tuhan yang satu, semuanya adalah Tuhan yang satu. Sekarang biarkan Kita saya tidak tanya akan pertanyaan sepakat kedua. tentang ini. Ini bukan tentang menyetujui. Lisa, berapa banyak Tuhan yang diwakili oleh ayah dalam Tuhan yang satu ini? Ini tidak penting. Ini adalah tidak sesuatu relevan. yang penting bagiku. Pada hari kiamat, itu penting bagi semua orang, itu penting bagimu. Saya akan memberitahumu alasannya. Ada beberapa pilihan. Apakah ayah adalah Tuhan yang sepenuhnya? Itu tidak benar, karena kamu tahu semuanya sebagai Tuhan yang satu. Pertanyaan berikutnya, apakah ayah adalah sepertiga Tuhan? Mengapa kamu memasukkan matematika dalam hal ini? Pergi ke Alkitab. Apakah dia sepertiga Kamu Tuhan? memasukkan hikmat manusia ke dalam Alkitab. Saya tidak mau melakukan itu. Jadi kamu tidak akan memberitahuku apa itu ayah? Tuhan sepenuhnya atau sepertiga Apakah Tuhan? kamu meminta saya menggunakan matematika Apakah untuk Tuhan Tuhan? itu satu? Tuhan adalah hakikat. Nomor satu adalah bagian dari matematika. Begitu juga dengan sepertiga. Sekarang, konsistenlah. Kamu meminta saya menggunakan matematika, dan itu adalah angka dalam matematika untuk bahasa. Dan itu yang Apakah angka dilakukannya. 1 dan 2 termasuk matematika? Apakah dia melakukan matematika? Tidak. Apakah angka 2 bukan matematika? Angka 2 bukan matematika. Jadi jika kamu mengatakan seseorang adalah dua Tuhan, itu Kamu bukan meminta saya membagi matematika. Tritunggal menjadi persamaan matematika. Apa mereka? Apakah mereka sepertiga atau 2/3? 3/3? Kau diminta Nisait menghitungnya dalam persamaan Jangan matematika. lakukan itu. Sekarang, beritahu saya secara kualitatif. Apakah ayah adalah Tuhan yang sepenuhnya, sementara mereka adalah Jika satu kau ingin Tuhan dalam berbicara Tritunggal? tentang Taurat, saya Mengapa siap. orang Kristen tidak bisa membahas apakah Tuhan itu satu atau dua dalam satu atau tidak? Kita sudah melakukannya, itu poin yang Jika diperdebatkan. kamu sudah melakukannya, ingatkan saya karena saya mungkin orang yang lupa. Karena kamu memegang mikrofon, Tidak, karena saya lupa, itulah sebabnya saya menulisnya. Sekarang beritahu saya, apakah ayah adalah Tuhan yang satu? saya ingin berbicara tentang Taurat. Apakah ayah adalah Saya Tuhan tidak yang ingin satu? berbicara tentang Jadi Tuhan. kamu tidak tahu apakah ayah adalah Tuhan Kita yang sudah satu membahas atau itu. tidak? Ingatkan saya, tolong. Itulah mengapa saya harus menulisnya. Apakah ayah adalah Tuhan yang satu atau Saya tidak? ingin berbicara tentang hal lain. Saya ingin tahu apakah kalian menyembah Tuhan yang satu atau tiga dalam satu. Maaf saudaraku, sangat penting bahwa kita menetapkan poin ini terlebih dahulu. Apakah kamu percaya bahwa Tuhan itu satu atau tiga dalam Saya satu? sudah memberitahumu. Yang mana? Apa yang sudah kamu katakan kepada kami? Saya lupa. Apa keyakinanmu tentang Tuhan? Saudaraku, mari kita lakukan satu diskusi. Hai Mansur, kamu sudah ada di sini. Saudaraku, yang mereka coba lakukan adalah berpindah ke percakapan yang berbeda dengan orang lain. Sekarang pertanyaannya adalah ini.
Ingatkan saya apa yang telah dibuktikan. Apakah kamu percaya pada Tuhan yang satu atau tiga dalam satu? Karena mereka tidak sama. Tiga dalam satu. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Itulah yang kita percayai. Tapi pertanyaanku sederhana. Pertanyaanku adalah, apakah kalian percaya pada Tuhan yang satu Kita atau tidak tiga dalam memasukkan satu? hikmat manusia dalam hal ini. Apakah kamu mengerti maksud saya? Tuhan adalah misteri. Kita bahkan tidak bisa sepenuhnya memahami Tuhan karena Dia adalah Tuhan. Jika seorang Hindu memberitahumu, mengapa tidak menyembah Tuhanku yang seekor monyet dan mengatakan itu adalah misteri, kamu mungkin akan mengatakan ya tentu saja. Tidak, karena saya Tuhan percaya adalah apa misteri. yang dikatakan Alkitab itu benar. Saya percaya itu. Bahkan jika itu tidak masuk akal, Beberapa dari ini tidak masuk apakah akal. itu masuk akal tentang Tuhan? Ketika berbicara tentang Tuhan, apakah itu masuk Biarkan saya akal? menjelaskan ini kepadamu. Katakan padaku, menurut Alkitab, apakah Alkitab mengatakan Tuhan itu satu atau tiga dalam satu? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Ini adalah cara saya akan menjawab. Jadi pada dasarnya, biarkan saya memberitahumu apa yang dikatakan Alkitab, yang mana kamu tidak mau terima. Yesus ini telah dibangkitkan oleh Tuhan dan kita semua adalah saksi untuk itu. Dan setelah Dia ditinggikan di sebelah kanan Tuhan dan menerima janji Roh Kudus dari Bapa, itu Dia mencurahkan ini yang sekarang kamu lihat dan dengar. Jadi ada pengakuan tentang Bapa, Anak duduk di sebelah kanannya dan Roh Kudus dicurahkan di Jadi antara jawab kita. saya sekarang dari sana, apakah kamu percaya pada Tuhan yang satu atau tiga Hai dalam Mansur, satu? apakah kamu ingin pindah ke topik lain Kamu sekarang? sudah mengutip ayat, jadi jawab ayat itu. Baiklah, saya akan Beritahu memberitahumu. kami apa yang ingin kamu katakan. Saya akan memberitahumu. Dalam Alkitab dikatakan Tuhan adalah satu, saya Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan selain saya. Tidak ada Tuhan setelah Bisakah saya. kamu tunjukkan Saya itu? akan memberitahumu. Itu di Tidak perjanjian ada lama. Tuhan lain selain saya. Saya satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Mari kembali ke kejadian di mana kita lihat bahwa Yesus dan Roh Kudus ada di dalamnya. Dia berkata kita. Di mana Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah tiga dalam satu? Dia tidak mengatakan itu. Di mana Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah satu? Dia melakukannya. Jadi ketika kita punya pertanyaan seperti ini, konsep tiga dalam satu tidak ada dalam Alkitab. Itu tidak disebutkan Namun ada dimanapun. sesuatu- Apakah Tuhan pernah mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan Di kitab tiga dalam Kejadian. satu? Apakah Tuhan mengatakan bahwa saya adalah Tuhan tiga dalam satu? Atau Dia Kamu mengatakan berbicara saya tentang Tuhan yang komunitas satu? Tritunggal. Nah, dia menggunakan kata-kata seperti kita dan kita punya sebagai referensi untuk Anak dan Roh Kudus dalam Musa adalah dirinya. Tuhan, bukan? Tidak, Mengapa tidak? karena dia manusia buatan Tuhan. Apakah kamu tahu kata Elohim? Apakah itu tunggal atau jamak? Saya pernah dengar tentang Elohim, tapi saya tidak tahu Elor maksudnya. adalah bentuk tunggal, sedangkan Im membuatnya jamak. Apakah kata Elohim adalah kata jamak? Ya, Ya, Musa disebut Elohim. Jadi berapa jumlah Musa dalam perjanjian apa lama? kamu akan menunjukkan itu padaku? Ya. Mari kita lihat itu. Apa yang kamu katakan? Saya Ya, ingin melihat saya akan itu. tunjukkan sekarang. Cari itu Nazim, di mana Musa disebut Elohim dalam perjanjian lama, Kitab Keluaran, pasal 7, ayat 1. Kamu Nazim selanjutnya, atau menggantikan Nazim, Kitab Keluaran, pasal 7, ayat 1, Keluaran 7, ayat 1. Maka Tuhan berkata kepada Musa, "Lihatlah, aku telah membuatmu Tuhan bagi Firaun, dan Harun saudaramu akan menjadi nabimu." Baiklah, kamu bilang kamu bisa menggunakannya, tapi itu tidak berarti kamu harus Baiklah. menggunakannya. Baiklah, bagaimanapun, Jadi, mari kita apakah kembali kamu ke percaya Taurat. pada tiga Tuhan dalam satu atau Apakah Tuhan kamu yang bisa satu? membaca ini? Kita kembali ke topik. Silakan. Saya baru saja membacanya. Tetapi bagi kita hanya ada satu Tuhan, Bapa. Darinya segala sesuatu berasal dan kita hidup baginya. Dan satu Tuhan, Yesus Kristus, yang melaluinya segala sesuatu ada dan kita Dan hidup ini dari melaluinya. pasal lainnya. Dan Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kebebasan. Sekarang, mari kita kembali ke ayat ke-6. Silakan. Kalian percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, dan siapakah Tuhan yang satu itu? Apakah dia roh atau anak? Menurut 1 Korintus, biarkan saya menulis ayat ini. Terima kasih telah menerangkan Saya hanya saya dengan menunjukkan ayat kepadamu ini. bahwa Alkitab mengatakan hal itu. Saya punya pertanyaan bagus untukmu Tentu setelah saja, selesai. menurut ayat ini dari Alkitab, karena hanya ada satu Tuhan. Siapa itu? Apakah itu Bapa, Anak, atau Roh Kudus? Ulangi lagi. Menurut teks ini, karena hanya ada satu Tuhan, dan siapa itu? Apakah itu Bapa, Roh, atau Anak? Apakah kamu bertanya siapa Tuhan itu? Menurut penulis kitab ini,
Dia mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan. Dan siapa itu? Dia jelas menyebutkannya. Apakah Tuhan yang satu ini adalah Bapa, Anak, atau Roh Kudus? Ya, Siapa? Iya, Siapa dia? ya, Apakah itu Bapa, Anak, atau Roh Kudus? jawabannya adalah ya. Inilah poin yang kami coba sampaikan. Namun saya pikir kita berputar-putar saja. Saya punya pertanyaan yang benar-benar bagus. Tunggu. Mari kita baca itu lagi. Satu Tuhan. Jadi pernyataan itu dimulai dengan kita memiliki satu Tuhan. Lalu pernyataan itu berlanjut hingga akhir. Apakah dikatakan kita memiliki satu Tuhan bernama Yesus, Anak? Tidak. Pernyataan tentang Tuhan sudah selesai di sini. Bagian selanjutnya dari pernyataan itu adalah bahwa kita memiliki satu Tuhan. Sekarang, Tuhan yang penulis sebutkan sebagai Tuhan yang satu adalah Bapa. Jadi sekarang persamaannya sudah jelas. Tuhan yang harus kalian percayai hanyalah Bapa. Anak adalah yang disebut sebagai Tuhan. Roh Kudus juga disebut Tuhan yang lain. Terima kasih banyak telah membuktikannya. Jadi Tuhan yang harus kalian percayai hanyalah Bapa. Menurut 1 Korintus, Yesus Bukan bukanlah itu yang Tuhan. saya pahami di sini. Tapi bolehkah saya tanya satu pertanyaan Maaf, lagi? Ini Kamu telah benar-benar mengutip bagus. sebuah ayat. Kita sudah membacanya. Kamu sudah membacanya. Apakah kamu mengatakan saya salah memahami Tidak, apa yang saya hanya dikatakannya? mengatakan itu bukan apa yang saya pikirkan. Baiklah, Maksudnya, apa yang dikatakan ayat itu? saya sudah Bisakah menjelaskan itu kamu padamu. memberitahuku sekarang? Apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Tidak, bisa jelaskan? Bisakah kamu jelaskan? Baiklah, saya akan mengatakannya lagi. Tapi tidak setelah ini. Saya tidak akan mengulangi lagi setelah ini Apa karena yang saya dikatakan sudah ayat itu? mengatakannya. Jelaskan. Tuhan adalah Bapa dan Tuhan adalah Anak. Tidak. Tidak, Kamu saya berbohong. mengatakan padamu. Kamu berbohong tentang teks itu. Teks itu tidak mengatakan bahwa Tuhan adalah Bapa dan Anak. Bagian terakhir berbicara tentang Tuhan yang berdaulat. Tuhan adalah Bapa. Hanya satu Tuhan. Dan Tuhan yang satu itu adalah Bapa.